Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. "Ih, bau sekali, Pak," kata Edo. "Benar, Edo. Meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga," jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. "Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak," tanya Edo penasaran. "Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain," jawab Pak Rudi. "Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh," tambah Pak Rudi. "Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Edo. Nah, untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mari membaca bacaan berikut dengan seksama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenyang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang terakhir, yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Sekarang diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Sikap yang pertama adalah gotong royong. Ini sesuai dengan sila sila yang ketiga. Kemudian yang kedua, rajin beribadah. Ini tentu saja sesuai dengan sila ke-1. 3. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Ini sesuai dengan sila yang ke-4. 4. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Ini sesuai dengan sila yang ke-2. Kemudian memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ini sesuai dengan sila yang ke-5. Nah, tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila yang pertama dengan simbol bintang adalah tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Sikap yang sesuai dengan sila kedua yang memiliki lambang rantai adalah tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antar sesama, serta menjenguk orang sakit. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila ketiga yang berlambang pohon beringin adalah gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat yang memiliki lambang kepala banteng adalah musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Sedangkan contoh sikap yang sesuai dengan sila yang kelima yang memiliki lambang padi dan kapas adalah menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Nah, itu tadi hanya sekedar contoh saja ya. Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Contoh sikap yang pertama, memaksakan agama kepada orang lain. Ini tidak sesuai dengan sila ke-1. 2. Membeda-bedakan teman dalam bergaul. Tentu saja tidak sesuai dengan sila ke-2. 3. Tidak mau mempelajari kesenian daerah lain. Ini tidak sesuai dengan sila ke-3. 4. Memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Tidak sesuai dengan sila yang ke-4. 5. Tidak memberikan kesempatan kepada wanita hamil untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ini tentu saja tidak sesuai dengan sila yang ke-5. Nah, sekarang coba amati peta kondisi geografis negara Indonesia berikut ini. Berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah,
lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu juga sangat bervariasi, mulai dari yang curah hujan rendah sampai dengan curah hujannya sangat tinggi. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. 1. Pertegas posisi rumahmu. 2. Batas-batas RT. 3. Rumah. 4. Jalan. 5. Ladang, kebun, sawah, bukit atau hutan. 6. Sungai atau aliran air. Nah, ini kalian sesuaikan dengan kondisi wilayah tempat tinggal kalian masing-masing ya. Jangan lupa hal-hal yang harus kalian tampilkan pada peta. Nah, ini kakak berikan contoh supaya kalian bisa memiliki gambaran. Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, untuk tugas yang satu ini, coba kalian dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok cerita dari teman kalian masing-masing. Ini hanya kakak berikan contoh ya. Misalkan saja paragraf 1, ide pokoknya adalah keluargaku tinggal di pedesaan. Kalimat pengembangnya, udara di desa masih sangat segar dan sejuk. Di sekitar rumahku terdapat banyak pohon, lahan kosong dan sawah. Air di desa juga sangat sejuk karena berasal dari mata air. Kemudian paragraf yang kedua, ide pokoknya di lingkungan tempat tinggalku terdapat beberapa fasilitas umum. Kalimat pengembangnya, walau tinggal di desa, tapi di sini terdapat beberapa fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan balai desa. Fasilitas tersebut digunakan oleh seluruh warga desa. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah lingkungan tempat tinggalku hanya terdiri beberapa rumah saja. Kalimat pengembangnya, rumah-rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Sebagian warga yang tinggal di sini bekerja di ladang. Paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah keindahan tempat tinggalku. Kalimat pengembangnya, lingkungan tempat tinggalku memiliki pemandangan yang sangat indah. Hamparan sawah yang tersusun rapi berundak sangat indah dipandang. Gunung yang menjulang tinggi pun terlihat jelas di pagi hari. Nah, ingat ya, itu tadi hanya sekedar contoh. Kalian coba dengarkan cerita dari teman kalian masing-masing, kemudian cari ide pokok dan kalimat pengembangnya sendiri ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.